Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Salam topi terbalik. Hari ini sudah malam hari banget, jam 11 malam. Ngapain sih kita malam-malam kayak begini? Jadi tadi kita udah dari kolam Bogor dan menyaksikan beberapa ikan kontes di episode sebelumnya, dan kita kedatangan ikan hari ini. Nah, berita sedihnya ikan yang datang itu tidak lengkap. Jadi sisanya itu sudah terbang ke rumah-rumah customer ya. Jadi kita kedatangan 2 ekor untuk kita kontes, dan kita kedatangan 5 ekor, sisa 5 ekor doang partainya. Tapi ini bukan yang sisaan sih sebenarnya. Jadi ini masih yang pilihan punya, sisa 5 doang. Saya nggak tahu nih nanti kalau video ini tayang masih tersisa atau enggak, karena akan saya update juga di Instagram. Nanti kita akan lihat ikannya kayak apa, biar si Gun oplos dulu. Nah, terus kita juga kedatangan masih di ikan kontes. Nah, ini nanti suruh si Gun oplos juga. Ikan kontes ukuran apa ini? Ini ikan kontesnya ukuran medium dan ukuran small. Nah, kemarin di Pontianak tuh sebenarnya udah sempet kita lihat, cuman belum beradaptasi normal. Ini yang untuk medium ya. Ini yang untuk small ya. Nah, kita oplos dulu ya nanti biar teman-teman lihat. Gun, nih akuariumnya gini caranya, Gun. Nah, jadi sambil kita nunggu ikannya dioplos, saya mau mengadakan beberapa update ya. Kalau bak ini sebenarnya nggak perlu diupdate sih, ikannya masih sama, teman-teman lihat. Cuma sebentar lagi kemungkinan ikan ini akan saya angkat, akan saya pindahin ke warehouse sebagai ikan pertama yang saya bawa ke sana, karena ini ekornya semua gede-gede dan dayungnya lumayan panjang, mentalnya bagus banget. Cuman ikan ini akan perlu kita push ya makannya, supaya badannya agak lebih gede dikit. Nah, sebenarnya malam ini ada yang nanyain di vlog saya itu kabar cananya Bang Mike tuh gimana. Saya mau ngaku deh terus terang, kabarnya ikan cana ini sebenarnya masih belum berubah, masih belum sempat kita beliin pasir apa-apa. Cuman ikannya bener-bener galaknya maksimal banget ini. Saya nggak tahu sih kalau dimasukin tangan kayak digigit, cuman nggak berani. Jadi dia udah bener-bener responsif, masih menggunakan filter yang sama, biobolon kapas, tapi saya belum berhasil untuk membelikan dia pasir substrat. Dan sebenarnya saya nggak pingin banget tempat ikan ini tuh di sini, karena kasihan di sini tuh sebenarnya nggak bisa dilihat sama siapa-siapa gitu. Nah, terus ada juga update yang lumayan menyedihkan. Jadi kalau teman-teman tahu, kita punya anakan Tibes yang netes, kita pindahkan pakai selang, dan sekarang hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah, 10 ekor. Nah, ini sih udah stabil ya, udah pada membesar, udah kelihatan bener-bener udah kuat lah kayaknya ini. Kemarin itu kayaknya mati karena kita pindahkan ke sini, terus kita kasih heater, udah bener kayaknya, airnya udah nggak dingin. Cuman pas pergantian air kayaknya pakai air baru mungkin terlalu banyak, dan akhirnya agak shock gitu loh. Jadinya ya beginilah. Tapi sebenarnya si Tibes itu nelor lagi, sekali lagi nelor. Ini sih udah hari di saat dia harusnya netes ya. Kita lihat deh ada yang netes atau nggak. Sekalian kita tanya Bang Gun. Netes udah di tengah, paling tunggu 6 hari aja kali. Nah, ini sekarang udah netes lagi di tengah. Mana ya? Nggak kelihatan. Soalnya umur 6 hari itu masih minum. Belum kelihatan ya. Jadi ini sih lebih banyak yang busuknya daripada yang jadi, nggak kayak kemarin. Coba kita lihat ya dari sini. Belum kelihatan ya? Di tengah banget ini, di tengah batu kan. Pohon akar ini. Oh, kali ini netes di bawah akar, dan akarnya itu tidak terkocar kacir ya. Jadi mungkin taktik hari ini kita nggak akan angkat sama sekali. Kita akan biarkan dia di sini sampai agak lebih gede, dan nanti baru kita akan sedot dengan selang.
Nah, terus ada update lagi, update lainnya yang sangat-sangat bagus, berita bagus, berita baik. Jadi kalau teman-teman lihat ikan yang saya sayang banget dari Pontianak kemarin, pas nyampe layarnya patah dan tidak apa ya, patahnya banyak banget gitu, tinggal tersisa 2 doang. Nah, akhirnya kita potong dan operasi masih dengan metode yang sama ya. Kalau ikan patah layarnya kita potong, terus kita kasih cover dengan plastik tong sampah ini cara saya selalu. Dan pastikan atasnya itu juga gelap ya, jadi lihat tuh semuanya digelapin. Nah, kita akan cek, sebenarnya saya udah cek dan saya udah tahu hasilnya. Nah, ini ikannya, layarnya udah tumbuh guys, udah tinggal dikit lagi dan benar-benar lurus, nggak ada sama sekali bengkok, satu pun nggak ada yang bengkok. Ikan ini mentalnya pun juga udah galak. Dan ini adalah salah satu contoh ikan yang ekornya dibilang ekor api. Nah tuh udah bener-bener tinggal dikit lagi lah, paling 1 cm lagi ya. Jadi habis proses penumbuhan ekor ini kita akan langsung grooming ikan ini. Nah, semoga bagus. Nah, sekarang kita lihat apakah ikan-ikannya udah dibuka atau belum. Nah, kita sekarang udah berhasil mengeluarkan 5 ekor ikan yang tersisa. Bukan kita sih, sebenarnya Gunawan yang kerja malam-malam. Jadi ini hanya ada 5 ekor doang nih teman-teman, lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik sama ikan-ikan seperti ini, bisa langsung DM ke saya atau gimana lah, terserah teman-teman caranya ngontak saya gimana. Soalnya saya sebenarnya jarang banget balas WhatsApp, balas DM, saya minta maaf karena memang setiap hari itu sibuk banget. Tapi teman-teman lihat lah, ini ikannya. Ini ekornya semua bulat, kerang, nge-close semua dan besar pastinya. Tuh lihat tuh. Dan jangan takut teman-teman, dayungnya semua udah terhitung panjang ya, udah pada nyentuh ke anal finnya semua. Teman-teman tinggal liatin ini karakteristiknya. Nah, lapar dia, lapar, makan plastik tuh. Jadi ini galak banget ikannya ya. Nah, ikan ini saya berharap sebelum video ini tayang, maksudnya pas video ini tayang, teman-teman masih bisa berkesempatan untuk dapetin ini. Ya memang agak susah sih dapetin ikan dari saya mohon maaf. Nah, ada satu lagi ikannya, tadinya saya nggak mau expose. Ini juga kecil-kecil, cabai rawit. Lihat ini gaya renangnya, dayungnya bagus banget, ekornya tuh kayak api ya. Tapi dia masih belum main, ini saya pisahin sendiri karena ini saya tadinya pengen saya pelihara. Ya yang sultan, bener-bener sultan, kalau berani ya boleh lah. Tuh ekornya, wah, ntar sinematiknya teman-teman lihat sendiri ya. Ini ngambilnya harus dari kiri nih ikannya, pas dia berenang ke kanan baru bagus. Nih. Jadi ini dayungnya aja ini alami turun ke bawah sendiri ya. Bukan kayak kita buat dia tuh. Gila, kumpai apa ini? Tuh dia, gila. Gila-gilaan guys. Ini kan. Nah, ini ikan saya yang small, saya cukup senang ya. Di sini dia begitu datang dia langsung adaptasi. Walaupun gaya renangnya agak linglung sedikit. Ini adalah salah satu ikan yang speknya bisa dibilang cukup gila ya. Jadi, aduh, saking senengnya saya nggak bisa tahan ketawa, sorry teman-teman. Jadi ini ikan kecil, dayungnya tuh panjang sekali. Kalau bisa lihat tuh, sampai hampir nyentuh layar belakang tuh, gila nggak? Terus ekornya tuh kayak kumpai, kerang. Nah, yang bikin lebih gilanya lagi tahu nggak apa? Tobak abang. Warnanya dia tuh udah muncul, nggak di tanning. Nih, pipinya udah ada semuanya warnanya. Udah goresan. Nah, ringnya udah mulai muncul sedikit. Nah, ini kemarin ikan kita ukur ya, kita udah ukur. Itu posisinya ada di 31 cm. Apakah kita bisa meraih piala ya dengan ikan ini ya? Kita nggak tahu. Masalahnya ini kalau di Minecraft ini sebagai penghobi yang ekstrim dan hunter ikan, ya terus terang ikan kita itu juga suka diburu oleh orang-orang ya. Jadinya kayak kadang-kadang kita bingung, kita mau keep ikan ini atau kita mau nyenengin teman-teman yang memang udah support kita dari awal gitu kan. Tapi ini teman-teman bisa lihat sinematiknya, silakan nikmati.
Nah, kesenangan pertama dan ada kesenangan kedua. Jadi kita kedatangan lagi ikan medium. Ini nggak kalah bro, ini nggak kalah bro. Ngeri kan? Ini jadi ikan ya, dayungnya panjang banget dan seperti yang saya bilang, saya tuh kalau milih ikan tuh selalu saya sukanya tuh ikan yang dayungnya tuh ada isinya. Jadi nggak langsung jatuh, tapi dia akan mekar. Nah ini semakin gede akan semakin gagah ikan kayak begini. Nah biasanya ini disebut dengan julukan ikan arwana dayung golok naga atau tolyongto. Nah apalagi sih sebenarnya kelebihan ikan ini. Kalau dilihat warnanya juga udah mulai muncul ya. Ini semua tanpa tanning dan tahu sendiri di hulu biasanya dinyalakan dengan tidak menggunakan lampu ya. Nah terus bisa dilihat ekornya itu sangat close. Benar-benar bagus ya. Terus yang paling mewahnya itu adalah ekornya ini bermotif payung ya. Tuh benar-benar kayak ada motifnya nih, masih kecil aja bermotif begini. Jadi dia semakin besar ini kayak motifnya ini akan semakin nyata ya teman-teman. Nah kita akan lihat progres ikan ini ke depannya kayak gimana. Untuk saat ini mungkin saya akan kasih ikannya tenang dulu. Pada malam hari ini mungkin saya akan menggelapkan semua ikannya supaya mereka bisa istirahat dengan tenang karena dari perjalanan jauh. Ya gitu deh, coba teman-teman lihat aja sinematiknya. Tahu bisa dapat ikan impian teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan kita lagi menuju 25.000 subscriber dan masih ada giveaway 6 buah kaos ya. Jadi kaos RDC atau kaos dari Mike Red. Sampai jumpa di episode berikutnya.